Ayo Ibu. Oke, kita mulai. Jadi hari ini permasalahan ada seorang murid menceritakan jika ia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid Anita. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan guru tidak adil. Para murid yang lain mengikuti les tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari US. Bagaimana caranya supaya kita bisa menanggapi hal ini? Baik Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Us. Apa kabar hari ini? Kabar baik Ibu. Oke. Semoga Ibu juga dalam keadaan yang sehat selalu. Ibu harap Us juga dalam keadaan sehat dan semangat. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Oke. Apa Us tidak keberatan jika siang ini kita ngobrol sebentar? Ada yang ingin Ibu obrolkan dengan kamu? Ya Ibu, siap Ibu, saya tidak keberatan Ibu. Oh, baik. Kalau begitu, biar kita ngobrolnya lebih santai, kita bisa ke ruangan Ibu. Baik Ibu. Us, akhir-akhir ini Ibu lihat kamu kurang semangat dan seperti ada yang sedang Us risaukan. Kira-kira ada masalah? Kalau ada, coba sampaikan ke Ibu. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Sebenarnya saya ada sedikit masalah Ibu. Saya sebenarnya malu menceritakan, namun daripada saya tidak nyaman, saya sebaiknya menceritakan ke Ibu saja. Begitu Ibu. Oh, begitu. Jadi begini, coba ceritakan masalahmu. Dan Us jangan khawatir, karena Ibu adalah orang tua di sekolah. Jadi Ibu harap Us jangan khawatir ya, silakan diceritakan saja. Baik Ibu, begini Ibu, saya cuma merasa tidak nyaman saja Ibu dengan pelajaran bahasa Indonesia Ibu. Saya rasa tidak nyaman saja Ibu untuk ikut pelajaran bahasa Indonesia Ibu. Begitu. Oh, Us merasa tidak nyaman ya? Oh, ya, Ibu. Kira-kira apa yang membuat Us tidak merasa nyaman? Begini Ibu, awalnya itu guru bahasa Indonesia itu menyuruh kami mengikuti les privat di rumahnya. Itu setiap hari Minggu Ibu. Terus banyak murid yang ikut les privat, kecuali saya dan teman. Sehingga saya juga merasa bahwa saya tidak ikut, jadi nilai saya mungkin tidak lebih baik dari teman-teman yang lain Ibu. Sehingga saya rasa tidak nyaman Ibu. Oh begitu. Terus kalau Ibu boleh tahu, kira-kira apa yang menyebabkan kamu tidak ikut privat seperti teman-teman yang lain? Bagaimana Ibu? Kalau Ibu boleh tahu,
kira-kira apa yang menyebabkan kamu tidak ikut les privat seperti teman-teman yang lain? Ya Ibu, waktu itu saya begini Ibu, waktu itu hari Minggu Ibu, itu saya harus bantu saya punya orang tua menyiapkan barang-barang untuk saya jualan Ibu. Sehingga pada hari Senin itu ada pasar, sehingga saya ada pasar untuk orang tua saya jual barangnya di pasar Ibu. Jadi hari Minggu itu saya bantu orang tua saya apa petik sayur, lalu petik apa hasil jualan untuk ibu mama saya jual di pasar Ibu. Oh, begitu. Nah, terus kamu sudah menyampaikan hal ini kepada guru bahasa Indonesia? Saya sudah sampaikan Ibu, cuma yang disampaikan Ibu guru waktu itu dia bilang tidak apa-apa. Seperti itu saja Ibu. Kira-kira apa kata guru tersebut yang menunjukkan bahwa beliau itu menyindir? Ini saya merasa bahwa untuk bahasa Ibu guru tidak ada Ibu. Bahasa yang ini tidak menyindir, tidak ada Ibu. Cuman dari cara memperlakukan saya di kelas, lalu baru-baru juga ada ulangan, lalu latihan Ibu juga tidak memberikan saya penjelasan yang lebih detail berkaitan dengan apa yang saya tidak mengerti seperti itu Ibu, sehingga saya merasa bahwa saya tersudutkan seperti itu Ibu, sehingga saya merasa tidak nyaman juga untuk berada di kelas Bindo kemarin Ibu. Oh, berarti sekarang jelas sekarang jelas bahwa faktanya itu Ibu guru bahasa Indonesia tidak pernah memperlakukan US itu yang tidak baik. Tapi faktanya itu menyatakan bahwa itu hanya perasaan US saja. Ya, Ibu. Jadi mungkin US saja yang merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, dengan merasa tidak nyaman itu US menjadi malas belajar sehingga nilainya jatuh. Benar Ibu. Jadi sekarang, nah kalau dengan demikian sekarang jelas ya, jelas bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman, merasa diperlakukan tidak adil, itu adalah perasaan nurani saja, ya, perasaan nurani saja. Berarti kira-kira apa yang US lakukan ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya Ibu, mungkin saya akan melakukan teknik mindfulness seperti yang Ibu ajarkan dan berusaha untuk rajin lagi dalam belajar bahasa Indonesia Ibu. Mungkin seperti itu Ibu. Nah ya. Berarti bagus sekali ya, mantap itu. Kira-kira dengan melakukan mindfulness yang sudah diajarkan, kira-kira bagaimana perasaan US? Saya mungkin senang sekali Ibu, saya bisa ke depannya bisa belajar dengan lebih tenang lagi Ibu. Saya bisa belajar lebih tenang lagi. Oke. Mantap mantap US ya. Jadi Ibu akan selalu mendukung kamu, Ibu akan selalu mendukung kamu. Jadi di mata Ibu, kamu adalah murid yang cerdas. Di mata Ibu, kamu adalah murid yang cerdas. Lalu
kira-kira komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalani rencana kamu hari ini? Kebetulan Ibu ada les bahasa Indonesia besok Ibu, sehingga saya akan mencoba mempelajari pelajaran Bindo. Pelajaran itu Ibu, dan saya bisa merefleksikan lagi apa yang sudah saya alami, lalu saya bisa melakukan mindfulness sebelum memulai pembelajaran. Seperti itu Ibu. Oke, bagus sekali ya. Berarti bisa melakukan refleksi, melakukan mindfulness, ya. Itu berarti hal yang baik. Lalu siapa yang akan membantu US untuk menjalankan komitmen itu? Saya akan mengajak teman-teman saya Ibu, mungkin 1 atau 2 orang untuk ikut les privat, untuk belajar lebih baik lagi dengan Ibu guru bahasa Indonesianya, dan saya juga akan mengajak teman-teman yang tidak ikut juga untuk bersama-sama untuk bertemu dengan guru bahasa Indonesianya, lalu meminta maaf agar bisa belajar bahasa Indonesia lagi dengan baik dan nyaman Ibu. Oke, amin. Amin, amin. Jadi sekali lagi Ibu akan selalu mendukung kamu karena kamu adalah murid yang cerdas. Semangat ya Us. Baik Ibu, makasih banyak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Ibu karena sudah memberi dukungan dan motivasi untuk saya Ibu. Saya senang sekali hari ini Ibu. Oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga. Sampai jumpa lagi ya. Ya Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang. Sekarang gantian Ibu ya? Iya, iya. Ibu sudah siap Ibu? Sabar. Oke. Nanti Ibu yang memulai ya, saya menyampaikan topiknya, baru Ibu yang memulai ya. Iya. Sudah bisa Ibu? Oke. Bisa mulai Ibu? Oke. Mulai Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan melakukan coaching terhadap coach saya. Di sini coach saya dia bercerita tentang apa yang dirasakan akhir-akhir ini dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Semangat anak-anak dalam mendapatkan pelajaran di kelas mungkin kurang maksimal, sehingga coach ini dia mencari solusi terhadap saya sebagai coach. Silakan Ibu. Selamat siang Pak. Boleh saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Oke, baik Ibu. Ibu Clara, apa kabar? Apa yang mau Ibu ceritakan? Oke, jadi begini Pak. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% di setiap kelas yang saya ampuh. Oh ya, baik Ibu. Itu persoalannya ya Ibu ya, apa yang Ibu rasakan akhir-akhir ini Ibu ya. Iya.
Ibu merasa bahwa murid-murid di kelas Ibu itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari Ibu sendiri. Kira-kira menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari cerita kita hari ini, Ibu? Jadi begini Pak, yang saya harapkan dari obrolan kita hari ini adalah solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar Pak Guru. Ya, baik Ibu. Jadi Ibu mau permasalahan ini bisa kita selesaikan dan mencapai solusi yang baik. Jadi menurut Ibu itu hal apa yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pelajaran bersama Ibu? Gini Pak Us, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh ya, baik Ibu, begitu ya kira-kira ya Ibu ya. Ibu Clara. Halo Pak Us. Ya, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid yang pasti menginginkan pembelajaran yang asik, ya, tidak monoton, tidak membosankan, Pak. Itu baik sekali Ibu ya, itu sangat baik sekali. Kita mengidamkan supaya murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak monoton dan juga tidak membosankan ya. Dan itu yang memang kita inginkan. Saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, menurut pendapat Ibu itu, apa yang bisa membuat murid-murid itu harus asik dan tidak bosan dalam pelajaran Ibu? Menurut saya Pak, pembelajaran itu harus berpusat pada murid, yang pertama. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian di dalam pembelajaran itu kalau kita melihat murid sudah bosan, maka pasti kita selingi dengan ice breaking ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik. Iya, baik sekali Bu, itu bagus sekali. Itu metode atau cara yang harus Ibu lakukan dan itu sangat baik. Pembelajaran harus berpusat pada murid ya, dan itu sependapat sekali dengan saya. Lalu yang mengenai yang Ibu sampaikan tadi itu berkaitan dengan tugas yang diberikan kepada murid-murid itu, apa yang menyebabkan sehingga anak-anak ini kurang antusias dalam mengumpulkan tugas, Ibu? Ya Pak, seingat saya kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Gitu ya Ibu ya. Oke, kalau begitu saya boleh tahu Ibu apa sumber belajar apa saja yang Ibu gunakan di kelas Ibu? Oke Pak Guru, saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Buku teks ya Ibu ya, di perpustakaan. Ibu, apakah ada sumber belajar selain buku teks Ibu? Saya pikir banyak ya Pak. Sumber belajar seperti video di YouTube, artikel, atau tulisan-tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren.
aplikasi yang sedang tren. Jadi anak-anak sekarang, para murid sekarang itu biasanya lebih suka ke TikTok, ya, ke TikTok ya Pak, Ya, atau Ibu. reel yang ada di IG itu Pak. Ya, itu benar sekali Ibu ya. Itu sangat baik sekali, itu benar sekali Ibu. Itu saya yakin Ibu, saya yakin bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, itu pasti akan membuat murid-murid lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Seperti itu Ibu. Jadi sekarang itu saya mau tanya sedikit Ibu, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah-masalah ini Ibu? Jadi rencana saya untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti dari video YouTube dan juga TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Jadi istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang merasa senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan juga laporan digital, Pak. Wah, bagus sekali itu Ibu ya. Rencana Ibu itu memang sangat bagus sekali Ibu. Itu mudah-mudahan Ibu jalankan di kelas bisa berhasil dengan baik Ibu ya. Oke. Lalu Ibu, satu lagi Ibu, kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana ini Ibu? Rencana yang Ibu rencanakan tadi itu, komitmen Ibu itu seperti apa? Jadi untuk komitmen saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Jadi di dalamnya itu tanpa ada unsur paksaan. Jadi tentang sumber belajar itu akan saya serahkan pemilihan sumbernya itu pada murid-murid saya. Bagus sekali Ibu. Itu sesuatu rencana yang komitmen yang sangat baik dan itu harus dijalankan ya Ibu ya. Karena itu menjadi komitmen Ibu untuk menjadi lebih baik ke depannya. Jadi saya sangat mendukung sekali Ibu. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Seperti itu Ibu ya. Terima kasih Pak Us atas waktunya untuk sharing, diskusi bersama. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin, amin Ibu. Amin Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu ya. Oke, terima kasih Pak. Semangat. Oke, salam semangat. Silakan jalankan tugas itu sebaik mungkin di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih. Halo Bapak Fasil. Bapak Fasil bisa kami ke ruang utama Pak? Ibu Clara, sebentar, halo. Pak, saya sudah Oke, selesai, siap, Pak. Pak. Sudah Pak, sudah selesai Pak. Bagus, sudah selesai. Sudah selesai, Pak? Sudah selesai. Sudah Pak. Sudah selesai Pak.
Wala lagi.